Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak akan pernah membayangkan, bahkan dalam mimpinya, bahwa dia akan berakhir di tangan Xiao Chen suatu hari nanti. Pihak lain hanyalah bocah tak berambut di alam inti primal setengah langkah. Jika itu pertarungan yang tepat, lelaki tua berpakaian abu-abu itu bahkan tidak akan peduli dengan karakter kecil seperti itu. Dia bisa dengan mudah membunuh orang seperti itu. Keunggulannya dalam kultivasi membuatnya tak kenal takut. Pikiran ini tidak salah. Xiao Chen saat ini memang bukan tandingannya. Jika Xiao Chen bertarung langsung, dia akan jatuh dalam 100 gerakan. Dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Namun, Xiao Chen memiliki pedang-pedang hitam, senjata ampuh yang hampir menyamai kapal bajak laut bintang 5. Saat ia memamerkan sisi jahatnya, belum lagi lelaki tua berpakaian abu-abu itu, bahkan lawan Major Primal Core Puncak pun akan mati. Selanjutnya, Xiao Chen masih memiliki formasi jiwa iblis abadi dan 2 elang baja dingin. Saya telah berhati-hati sepanjang hidup saya. Tanpa diduga, aku jatuh di tanganmu, seorang junior, kata lelaki tua berpakaian abu-abu, yang dipegang oleh 2 Cold Steel Eagles, sambil menunjukkan senyum pahit. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, kedua elang baja dingin dapat mencabik-cabik lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat kedua elang baja dingin melayang di udara, sayap mereka yang seperti pisau mengepak terus-menerus, menendang angin kencang. Pakaian putih dan rambut panjang Xiao Chen berkibar berisik ditiup angin kencang. Tidak perlu mencela diri sendiri. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa saya akan memiliki kapal bajak laut bintang 4 puncak. Petik 2. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan cemberut, hentikan omong kosong itu. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan mempermalukan saya. Petik 2. Orang tua berpakaian abu-abu ini adalah penatua sekte luar dari sekte pengatur binatang. Dia masih cukup keras kepala dan bangga, tidak memohon belas kasihan. Xiao Chen berkata dengan lembut, jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku membuatmu tetap hidup sampai sekarang? Anda? Mata pria tua berpakaian abu-abu itu bersinar dengan harapan. Tidak ada yang ingin mati tanpa alasan. Jika ada harapan untuk hidup, tentu saja, seseorang akan tergoda. Apa yang kamu inginkan? Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius saat dia melihat ke pihak lain. Ini sangat sederhana. Aku hanya ingin kamu fokus bekerja di kapal bajak laut. Bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bahkan akan memberimu sumber jus kehidupan yang kamu inginkan. Itu benar. Xiao Chen tertarik pada pihak lain dan ingin terus meningkatkan kekuatan tempur kapal bajak laut. Orang ini tidak lemah dan berasal dari sekte peringkat 3. Dia juga sudah tua dan berpengalaman, telah melihat banyak hal. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Xiao Su dan Xiao Chen. Memiliki seseorang yang berpengalaman dan kuat serta memiliki pengetahuan tentang penjinakan binatang buas di kapal bajak laut tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang baik. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu berkedip, dia jelas tergoda. Namun, dia merasa curiga di dalam hatinya. Apa yang orang ini maksudkan? Untuk berpikir bahwa dia berani menahanku di kapalnya. Dia tidak bodoh, kan? Selama saya pulih dari cedera saya, akan mudah bagi saya untuk mengambil alih kapal. Apakah dia tidak khawatir tentang saya yang merencanakan secara rahasia, berpura-pura bekerja sama sambil menyebabkan masalah baginya? Kesabaran saya terbatas. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Anda punya 1 detik untuk dipertimbangkan. Petik 2. Xiao Chen menyebabkan keributan yang luar biasa sebelumnya dan telah lama mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya. Dia harus pergi dengan cepat. Karena dia mengatakan 1 detik, hanya akan ada 1 detik. 1 detik kemudian, Xiao Chen tidak menunggu pihak lain untuk menjawab, langsung berbalik dan dengan dingin berkata, bunuh dia. Saat 2 kekuatan besar menarik tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu, ketakutan akan kematian segera menyebar melalui dirinya. Mengingat urgensinya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan cepat meraungkan jawabannya, saya bersedia. Bang! Kedua elang baja dingin melemparkan pria tua berpakaian abu-abu itu ke geladak. Senyum puas muncul di wajah Xiao Chen saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Sambil bertepuk tangan, dia berkata, selamat datang anggota kru baru kami dari Pedang Hitam, Penatua Tang dari Sekte Pengatur Binatang. Selamat datang. Selamat datang. Banyak anggota kru berjalan keluar dan menimpali dengan gembira. Mampu memiliki tetua Sekte peringkat 3 sebagai tawanan mereka jelas memberi mereka rasa pencapaian yang kuat. Suruh binatang kura-kuramu mengikuti kami. Setelah kita meninggalkan daerah ini, aku akan mengirim seseorang untuk mengobatinya, Xiao Chen menginstruksikan dengan tenang.
Sekarang pria tua berpakaian abu-abu itu hidup karena belas kasihan Xiao Chen, dia harus sujud. Dia menahan ini dan membentuk segel tangan sambil menggumamkan sesuatu, yang menghasilkan beberapa not musik khusus. Di bawah, di laut berbintang, binatang kura-kura yang terluka parah, yang telah menderita beberapa putaran kemarahan Neptunus, perlahan-lahan berenang. Kapten, kami menemukan cincin penyimpanan kedua yang mulia itu. Itu harus menebus beberapa kerugian kami. Petik 2. Xiao Su melompat keluar dari laut dan mendarat di geladak, berbicara dengan penuh semangat. Bandit tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Sifat ini sulit diubah. Bagaimanapun, cincin penyimpanan dari dua venerate inti primal utama pasti bernilai luar biasa. Ayo pergi. Sekarang semuanya sudah siap, pedang hitam dengan cepat berangkat, meninggalkan area ini. Pertempuran sebelumnya menyebabkan keributan yang luar biasa. Karena kemarahan Neptunus menembakkan beberapa putaran, wilayah laut ini tampak seperti badai besar yang baru saja melewatinya. Akan sulit untuk menghindari perhatian pembudidaya lainnya. Sungguh meriam energi iblis yang mengerikan. Mereka seharusnya adalah kemarahan Neptunus. Berdasarkan aura yang tersisa, dua venerate inti primal utama meninggal. Mereka benar-benar mencari kematian. Aku ingin tahu yang mulia mana mereka yang sembrono. Mereka benar-benar berani menyerang kapal bajak laut yang dilengkapi kemarahan Neptunus. Siapa tahu, hari-hari ini, tidak ada kekurangan orang yang sembrono. Petik 2. Banyak pembudidaya Gravesea yang berpengalaman mengetahui situasi umum dan tidak berani berlama-lama di sini. Tidak semua kapal bajak laut bintang 4 di Gravesea bisa melengkapi kemarahan Neptunus. Seseorang membutuhkan otoritas yang sangat tinggi dan kontribusi yang cukup untuk lingkaran dalam aliansi bajak laut. Selain itu, harganya sangat mahal, hanya satu yang mendapat harga tinggi. Tidak ada yang berani menyinggung kapal bajak laut yang dilengkapi dengan kemarahan Neptunus. Ini adalah pengetahuan umum. Pada saat ini, akar dari insiden ini memulihkan penampilan biasa, berlayar bebas di laut berbintang. Semua orang di kapal dalam suasana hati yang baik. Ini adalah pertempuran besar pertama Black Cutlass sejak datang ke Gravesea. Kemenangan itu tampak lebih sederhana dari yang diharapkan. Sekarang, semua anggota kru merasakan rasa memiliki yang kuat pada pedang hitam. Di dalam markas Kapten, Elder Tang dari Beast Governing Sekte, yang sudah berganti pakaian dan tampak dalam semangat yang jauh lebih baik, menghadapi Xiao Chen. Ada botol giok perak di atas meja di antara mereka. Botol giok berisi sumber jus kehidupan berkualitas tinggi. Keserakahan melintas di mata Penatua Tang saat dia sesekali mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen, menunggu Xiao Chen mengatakan sesuatu. Saya menepati janji saya. Karena Penatua Tang bersedia merendahkan diri dan tetap menggunakan pedang hitam, tentu saja saya tidak bisa pelit. Ambillah, kalau begitu. Xiao Chen melambaikan tangannya sebagai undangan. Wajah Elder Tang bersinar dengan sukacita. Tanpa diduga, Xiao Chen benar-benar lugas. Elder Tang telah terjebak di tahap akhir Major Primal Core Realm selama bertahun-tahun dan tidak dapat menembus ke puncak. Sumber jus kehidupan emas ini memiliki daya tarik yang fatal baginya. Terima kasih banyak. Elder Tang mengulurkan tangan untuk mengambil botol giok, merasa agak bersemangat. Itu tidak seberapa. Aku akan pergi dan istirahat dulu. Setelah saya pulih, lelaki tua ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuan Muda Xiao. Petik 2. Penatua Tang menunjukkan senyum saat dia berdiri, bersiap untuk pergi. Xiao Chen menyipitkan matanya saat dia tersenyum. Kamu akan melayaniku dengan seluruh kekuatanmu setelah kamu pulih. Penatua Tang, apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Petik 2. Hah? Penatua Tang berpura-pura bodoh, sepertinya dia tidak mengerti Xiao Chen. Aku ingin meninggalkan batasan di tubuhmu. Penatua Tang, bagaimana menurutmu? Xiao Chen bertanya dengan hati-hati. Senyum Elder Tang dari Beast Governing Sekte membeku. Namun, dia segera menjawab, ya, itu perlu. Penatua Tang menjawab dengan senang hati, tetapi dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Saya hanya tahu bahwa Anda akan melakukan ini. Namun, Anda masih terlalu berpengalaman untuk bermain dengan saya. Sekte peringkat 3 memiliki akumulasi sejak lama. Anda hanya seorang pembudidaya inti primal setengah langkah. Batasan apa yang dapat Anda tinggalkan dalam diri saya untuk menahan saya? Xiao Chen menatap tajam ke arah Elder Tang, menunjukkan padanya untuk menurunkan semua pertahanannya. Merasa sangat percaya diri, Penatua Tang tidak terlalu memikirkannya tetapi hanya menurunkan semua penjagaan mentalnya. Jari pemecah jiwa darah naga. Xiao Chen mengulurkan jarinya dengan kecepatan kilat untuk menekannya ke dahi Elder Tang. Sebelum Penatua Tang, yang menurunkan penjagaan mentalnya, dapat bereaksi,
energi jiwa yang sangat merusak memasuki kedalaman jiwanya seperti kilatan petir. Hati Elder Tang tenggelam, dia merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya, terkoyak oleh kekuatan luar ini. Dia takut menjadi pucat dan segera mencoba melakukan perlawanan. Suara mendesing. Sama seperti energi dari jari pemecah jiwa di kedalaman jiwanya akan meletus, Xiao Chen dengan cepat menghentikannya dan menarik tangannya. Penatua Tang jatuh ke lantai, memegang dahinya. Saat dia melihat Xiao Chen, dia menunjukkan ekspresi ngeri. Dia bisa merasakan cahaya merah samar di kedalaman jiwanya. Itu seperti bom waktu yang ditanam di sana. Xiao Chen tersenyum dan berkata, itu berbahaya. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan jari pemecah jiwa untuk menetapkan batasan. Untungnya, garis keturunan saya telah membaik, saya sebenarnya tidak gagal. Beristirahatlah dengan benar, kalau begitu. Penatua Tang, jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ini adalah pembatasan jiwa Dao. Saya hanya akan memiliki peluang kecil untuk melarikan diri dari kendali Xiao Chen ketika saya maju ke alam laut awan. Penatua Tang menunjukkan ekspresi sedih saat dia menunjuk Xiao Chen dan berseru dengan marah, Junior, kamu menipuku. Xiao Chen tersenyum tenang. Biarkan saja. Kami mencoba untuk mengecoh satu sama lain di tempat pertama. Ini hanya masalah sarana siapa yang lebih baik. Di masa depan, pedang hitam akan berada dalam perawatanmu. Itu benar. Tidak ada yang bodoh. Namun, tidak peduli apa, pada akhirnya, Xiao Chen adalah orang yang tertawa terakhir. 3 hari kemudian, tidak lama setelah Xiao Chen pergi, sebuah kapal hitam tiba dengan diam-diam di aula bajak laut tempat Xiao Chen tinggal. Putra suci, aura sekte yang mulia berasal dari aula bajak laut itu. Di geladak, sekelompok arhat berpakaian hitam berdiri dengan hormat di belakang putra suci gereja teratai hitam, Ming Xuan. Putra suci gereja teratai hitam mengenakan jubah biksu putih dan tampak luar biasa dan anggun. Aula bajak laut, dia pasti ada di sini untuk memperbaiki atau meningkatkan kapalnya. Kalau begitu, dia seharusnya tinggal lebih dari 1 atau 2 hari dan meninggalkan banyak petunjuk. Putra suci Ming Xuan menunjukkan senyum damai saat dia dengan tenang menganalisis. Area pencarian menyusut secara signifikan lagi. Ayo, ikuti aku masuk. Di dalam markas kapten kapal bajak laut Black Cutlass, jantung Xiao Chen berdebar kencang. Tanda teratai hitam di dadanya tampak berdenyut, mengeluarkan panas. Untungnya, Liontin Buddha dengan kuat menekannya, mencegahnya melepaskan auranya. Meski begitu, itu membuat Xiao Chen sangat gugup. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari ketika dia melakukan kesalahan. Itu adalah hari ketika dia melepaskan tanda teratai hitam untuk meyakinkan Ding Yuan dari Menara Angin Barat. Seseorang dari gereja teratai hitam mungkin telah merasakannya. Sekarang, orang-orang dari gereja teratai hitam harus pergi ke aula bajak laut untuk mencari berita. Xiao Chen telah tinggal di balai bajak laut itu selama lebih dari sebulan. Meskipun dia berhati-hati, jika seseorang menyelidiki dengan hati-hati, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk yang tertinggal. Untungnya, dia sudah memiliki surat rekomendasi. Selama dia memasuki tanah yang diberkati, dia akan aman untuk sementara. Tidak peduli seberapa kuat dan berani gereja teratai hitam, mereka tidak akan berani menyerbu ke tanah yang diberkati. Memikirkan ini, Xiao Chen menjadi tenang dan mulai berkultivasi lagi. Apa yang dia temukan lebih membingungkan adalah mengapa gereja teratai hitam mengejarnya. Memikirkan masalah itu tidak ada gunanya. Dia mungkin juga menggunakan waktu untuk berkultivasi. Jika Xiao Chen terus mengkhawatirkan segalanya, itu akan menunda kultivasinya dan bahkan mungkin meninggalkan hambatan mental. Saat lapisan ke-10 Purple Thunder Divine Incantation beredar, diagram Taiji seperti lukisan tinta di dantiannya berputar perlahan. Menggunakan energi esensi sejati sebagai fondasi dan energi esensi yin dan energi esensi yang sebagai suplemen, setiap kali diagram Taiji berputar, kenyamanan menyapu seluruh tubuh Xiao Chen. Di dalam diagram Taiji, dua ikan, yin dan yang, sebenarnya adalah inti dari energi esensi yang dan energi esensi yin. Kedua inti mengejar satu sama lain tetapi tidak akan pernah bertemu. Energi esensi sejati ada di seluruh diagram Taiji, itu ada di mana-mana, mengandung energi esensi yin dan energi esensi yang. Suara mendesing. Di dalam markas kapten, saat Xiao Chen memasuki kondisi kultivasi, diagram Taiji juga muncul di lantai. Cahaya dan bayangan berputar-putar, berkedip-kedip tanpa henti, tampak sangat misterius. Seluruh keberadaan Xiao Chen sepertinya menyatu dengan dunia. Diagram Taiji yang dibentuk oleh energi esensi sejati, energi esensi yang, dan energi esensi yin dalam dantiannya berputar semakin lambat. Akhirnya,
sulit untuk mengatakan bahwa itu bergerak. Namun, Xiao Chen sudah melupakan ini sejak lama. Seluruh keberadaannya tampaknya telah bergabung dengan ruang ini. Jika pihak lain menggunakan persepsi energi mental mereka, mereka akan menemukan tempat tinggal Kapten Kosong, hampa kehidupan. Namun, jika seseorang membuka pintu, dia akan dengan jelas melihat Xiao Chen duduk di sana dengan mata tertutup. Satu dengan surga. Keadaan ini menjadi satu dengan surga. Meskipun Xiao Chen belum mencapai alam inti primal, dia berhasil bergabung dengan dunia, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para pembudidaya inti primal. Ketika mantra surgawi guntur ungu beredar selama 180 siklus kecil, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke alam inti primal. Setelah mencapai alam inti primal, energi esensi sejati, energi esensi yin, dan energi esensi yang akan bergabung dan membentuk inti primal. Dikatakan bahwa semakin kuat akumulasi seseorang, semakin baik kualitas primal core yang terbentuk. Kultivator terkuat dapat membentuk inti primal bintang 9, yang memiliki potensi tak terbatas. Setelah menyempurnakan energi Yin level yang berusia 10.000 tahun dan pil yang surgawi, Xiao Chen dipenuhi dengan antisipasi atas tingkat apa inti primalnya nantinya. Setelah inti primalnya terbentuk, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Akumulasi mengerikan yang dia miliki di alam tokoh sejati akan dilepaskan, kecakapan tempurnya mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, Xiao Chen berencana untuk memperbaiki api surgawi, membentuk diagram api Taiji Yin Yang dengan api kelas primal chaos, api surgawi dan api surgawi salju surgawi. Ini bisa menjadi kartu truf terkuatnya. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar dapat melindungi dirinya dari gereja teratai hitam. Meskipun pedang hitam sangat kuat, pada akhirnya itu adalah sesuatu yang eksternal. Itu bukan kekuatannya sendiri. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen mengeluarkan potongan kertas yang berserakan dan menyatukannya. Setiap lembar kertas hanya memiliki satu atau dua kata. Itu hanya beberapa kata sederhana. Ketika semua potongan kertas disatukan, mereka membentuk pesan yang koheren. Kata-kata dari rune jimat di spanduk perang darah merah ini telah diterjemahkan oleh para sarjana bahasa kuno. Xiao Su telah merapikan ini dan menyerahkannya kepada Xiao Chen sejak lama. Ketika Xiao Chen punya waktu, dia akan memikirkannya. Namaku darah merah. Saya memiliki tubuh besi merah dengan darah panas membara. Selama setengah hidup saya mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara. Selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, berkeliling tanpa rasa takut. Tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah. Hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Perawakan saya seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer. Mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam. Saya menutupi langit dengan satu tangan dan menjadikan diri saya seorang kaisar dengan tangan lainnya. Xiao Chen menggumamkan kata-kata ini, merasa sangat bingung. Tanpa ragu, Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris menyembunyikan lokasi harta karunnya di lorong ini. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, bagian ini adalah pengenalan Raja Bajak Laut Darah Merah dan dia membual tentang beberapa hal. Namun, itu tidak bisa dianggap membual. Jika Xiao Chen menggambarkan dirinya seperti ini, dia pasti akan memanjakan diri dengan braggadocio. Namun, ini adalah Raja Bajak Laut Darah Merah yang berbicara tentang dirinya sendiri. Ini adalah fakta, karena dia sendiri adalah seorang legenda. Bagian ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dapat dianggap sebagai pengenalan sederhana tentang dirinya. Tubuh besi merah dengan darah panas membara, bisa menjelaskan asal-usul nama, Raja Bajak Laut Darah Merah. Selama setengah hidup saya mengalami pasang surut, tunawisma dan sengsara. Raja Bajak Laut Darah Merah tidak menjalani kehidupan yang baik di hari-hari awalnya, berkeliaran dan mengalami segala macam kesulitan. Selama separuh hidupku, aku tak tertandingi, berkeliling tanpa rasa takut. Raja Bajak Laut Darah Merah bangkit di bagian akhir hidupnya, menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia tidak perlu takut apapun saat dia melakukan perjalanan ke Great Thousand Realms. Kuncinya harus menjadi bagian terakhir. Tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun, perawakan saya seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer, mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam, saya menutupi langit dengan satu tangan dan menjadikan diri saya seorang kaisar dengan tangan lainnya. Tubuh, hati, perawakan, mata, dan tangan. Setiap baris menggambarkan bagian dari tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah.
Namun, apa artinya ini? Saya bingung. Saya tidak mengerti. Aku hanya tidak mengerti. Xiao Chen merenungkan ini, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memanggil, suruh Penatua Tang datang. Ya, Kapten. Sebuah balasan hormat datang dari luar. Segera, seorang anggota kru pergi untuk mendapatkan Elder Tang dari bis Governing Sekte. Ada orang yang berpengalaman di sini. Jika Xiao Chen tidak memanfaatkannya, itu akan terlalu boros. Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, Penatua Tang jauh lebih bersemangat. Dia bahkan bisa dikatakan telah berubah, auranya samar-samar tampak lebih kuat. Penatua Tang berjalan perlahan. Auranya ditarik, berat seperti gunung, memberikan tekanan besar. Bahkan Xiao Chen berpikir dalam hati bahwa Penatua Tang ini memang sangat kuat. Sebelumnya, Xiao Chen cukup beruntung. Menggunakan 16 kemarahan Neptunus dan keduanya memperkuat elang baja dingin, dia telah melakukan pertempuran sepihak. Sekarang, tidak peduli seberapa kuat Penatua Tang, dia harus mendengarkan Xiao Chen. Ada tanda darah naga di kedalaman jiwa Elder Tang. Dengan satu pikiran, Xiao Chen bisa mengubahnya menjadi tubuh tanpa jiwa. Sepertinya Penatua Tang sudah mulai menyempurnakan sumber jus kehidupan. Efeknya tampaknya cukup bagus, kata Xiao Chen lembut dengan senyum tipis. Elder Tang tidak menunjukkan banyak kegembiraan di wajahnya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Apa yang ada dalam pikiran Kapten untuk orang tua ini? Lihatlah ini. Xiao Chen tidak keberatan dengan sikap Penatua Tang. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang akan senang jika mereka berada dalam situasi Elder Tang. Dia membiarkan Penatua Tang melihat kata-kata yang dirapikan. Awalnya, Penatua Tang tidak peduli dan hanya bersiap untuk mulai bekerja. Namun, setelah dia dengan lembut membaca kata-kata itu dengan keras 2 kali, ekspresinya berubah drastis. Penatua Tang menatap Xiao Chen dengan penuh semangat dan berseru, ini adalah kata-kata terakhir dari Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris. Sebelum setiap Raja Bajak Laut legendaris meninggal, mereka akan mengubur harta mereka di laut dan meninggalkan beberapa petunjuk di belakang kata-kata terakhir mereka, memungkinkan generasi terakhir untuk mencari harta mereka. Ini membentuk semacam warisan. Ini adalah tradisi bajak laut. Ada romansa, yang sulit dipahami orang lain, mendorong Raja Bajak Laut untuk melakukan ini. Faktanya, bahkan Raja Bajak Laut biasa akan mengubur semua harta yang mereka jarah. Penatua Tang memahami peluang dan kebetulan seperti apa yang menemukan harta karun yang diberikan Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu pintar. Saya memperoleh spanduk perang darah merah secara kebetulan. Saya berhasil memperbaikinya hingga 20% dari kondisi puncaknya dan mendapatkan beberapa rune jimat kuno darinya. Setelah menerjemahkannya dan mengaturnya, kami mendapatkan apa yang Anda lihat. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Xiao Chen mengeluarkan spanduk perang darah merah dan memegangnya di depan Penatua Tang sejenak, membuktikan kebenaran kata-katanya. Penatua Tang sedikit gemetar. Dia bertanya dengan bingung, dari mana tepatnya kamu berasal? Memikirkan bahwa kamu bahkan tersandung pada kesempatan yang begitu mengejutkan. Xiao Chen menyingkirkan spanduk perang dan menjawab dengan tenang, sebenarnya, ini bukan kesempatanku. Saya juga bukan orang yang membeli spanduk perang. Sudahlah, mari kita kesampingkan masalah itu. Apa yang berhasil Anda buat? Katakan saja langsungkan. Jika kita bisa mendapatkan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah, kamu pasti akan mendapat manfaat juga. Penatua Tang mengangguk dan berkata, dari 2 bagian, saya merasa bahwa kita dapat mengabaikan bagian pertama. Petunjuk utama seharusnya ada di bagian kedua. Pemikir hebat berpikir yang sama. Saya juga berpendapat demikian. Jadi apa selanjutnya? Xiao Chen memandang Penatua Tang dengan antisipasi, berharap Penatua Tang telah menemukan sesuatu yang berbeda. Penatua Tang merenung sejenak, lalu mengambil lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan sebelum melihat Xiao Chen dan berkata, saya harus kembali dan memikirkannya sebentar. Hal-hal ini tidak dapat dipecahkan dalam 1 atau 2 hari. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, rubah tua yang licik. Kamu bisa mundur dulu, kalau begitu. Beritahu saya segera jika Anda menemukan sesuatu. Anda tidak memiliki spanduk perang darah merah, jadi Anda tidak akan dapat membuka harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Juga, hidup Anda tidak ada di tangan Anda. Petik 2. Xiao Chen membiarkan pihak lain mundur, tetapi dia tidak lupa untuk menusuknya, mengingatkan pihak lain untuk tidak bermain trik. Hati Penatua Tang tenggelam. Tanda merah di lubuk jiwanya adalah kekhawatiran terbesarnya. Perasaan dikendalikan oleh orang lain itu mengerikan. Satu-satunya hiburannya adalah bahwa Xiao Chen sangat menghormatinya. Setidaknya, Xiao Chen tidak mempermalukan Penatua Tang.
Xiao Chen juga sopan padanya dan bahkan memberinya sumber jus kehidupan. Jangan khawatir. Jika saya menemukan sesuatu, saya pasti akan memberitahu Tuan Muda. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu tahu bahwa aku selalu menepati janjiku. Sumber jus kehidupan yang saya berikan kepada Anda adalah kualitas tertinggi dan kuantitas yang signifikan. Jika Anda dapat menemukan harta karun warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, Anda pasti akan mendapat banyak manfaat darinya. Ya, Penatua Tang menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia memberi hormat dan mengundurkan diri. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam ketika dia melihat Penatua Tang pergi. Orang ini benar-benar sulit dikendalikan. Penatua Tang jauh lebih kuat dari Xiao Chen dan juga merupakan Penatua Sekte peringkat 3, orang yang bangga. Menjaga dia tetap dekat membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Namun, Xiao Chen percaya bahwa dia bisa mengendalikan pihak lain. Dia berpikir sejenak sebelum pergi ke ruang kontrol untuk bertemu dengan Xiao Su dan yang lainnya. Salam, Kapten. Awak di ruang kontrol menyapa Xiao Chen dengan hormat. Dia sekarang memegang prestise tertinggi di kapal ini. Setiap anggota kru menghormatinya dari lubuk hati mereka. Saat Xiao Chen melihat Xiao Su, matanya berbinar. Selamat atas terobosannya. Selama periode dia tidak melihat Xiao Su benar-benar telah menembus tahap awal Major Primal Core Realm. Wajah Xiao Su bersinar bahagia. Hehe, itu semua berkat sumber jus kehidupan Kapten dan momen pencerahan. Saya kebetulan punya kesempatan. Ternyata ada momen pencerahan. Tidak heran Xiao Su menerobos begitu cepat. Berbicara secara logis, bahkan dengan sumber jus kehidupan emas, masih agak jarang untuk menerobos puasa ini. Luonan dan Feier sama-sama berkultivasi secara tertutup. Jika mereka beruntung, mereka harus masuk ke alam inti primal setelah keluar. Pada saat itu, Xiao Chen akan menjadi orang yang tertinggal. Sekarang kekuatan Xiao Su telah meningkat secara signifikan, dia merasa sangat percaya diri dan ingin menguji Xiao Chen. Xiao Su mengeluarkan aura yang kuat dan menekannya ke arah Xiao Chen. Namun, hal yang mengejutkan bagi Xiao Su adalah auranya benar-benar menyatu secara diam-diam dengan lingkungan Xiao Chen. Xiao Su menyipitkan matanya dan melihat bahwa aura Xiao Chen tampak menyatu dengan sekitarnya. Auranya sendiri juga berasimilasi dengan lingkungan sekitar oleh aura Xiao Chen. Ternyata, meskipun budidaya Kapten belum mencapai alam inti primal, dia sudah memahami menjadi satu dengan surga, sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh pembudidaya inti primal, dulu sekali. Pemahamannya tentang menjadi satu dengan surga bahkan lebih dalam daripada yang dilakukan oleh Mayor Primal Core Venerates biasa, pikir Xiao Su dalam hati. Artinya, kekuatan sejati Xiao Chen sudah sama dengan Mayor Primal Core Venerates tahap awal. Mengetahui bahwa Xiao Su sedang menguji kekuatannya, Xiao Chen tetap tenang dan tidak menghentikan langkah Xiao Su. Berdengung. Tepat pada saat ini, token Kapten di pinggang Xiao Chen tiba-tiba berkedip dengan cahaya redup. Kemudian, itu terbang ke udara, melayang di sana. Xiao Chen menyipitkan matanya dan menatap Xiao Su, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Xiao Su menarik senyumnya, menunjukkan ekspresi serius. Dia berkata dengan suara rendah, ada kapal bajak laut bintang 5 yang mengeluarkan misi melalui aliansi bajak laut. Ketika Xiao Chen masih tampak bingung, Xiao Su menjelaskan, semakin tinggi tingkat token Kapten seseorang, semakin besar otoritas yang dimilikinya. Berdasarkan apa yang saya ketahui, token Kapten bintang 5 dapat langsung berkomunikasi dengan aliansi bajak laut dan mengeluarkan misi. Kemudian, mereka bisa meminta aliansi bajak laut untuk memberitahu semua kelompok bajak laut terdekat dengan token Kapten. Untuk dapat menggunakan metode yang begitu kuat untuk menyebarkan informasi ke area yang luas, hadiah dari misi pasti akan luar biasa. Namun, Kapten, jika Anda tidak mau, Anda bisa mengabaikannya. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pemahaman. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk token Kapten yang melayang. Uff, sosok manusia kecil muncul di token Kapten. Kemudian, dikatakan, kelompok bajak laut bintang 5 Savage Blood mengeluarkan misi pengintaian skala besar. Kapal bajak laut terdekat dapat dengan bebas memilih untuk berpartisipasi atau tidak. Kesulitan misi, 5 bintang. Persyaratan misi, tidak ada batasan. Risiko misi akan ditanggung oleh Anda sendiri. Aliansi bajak laut hanya menjamin keaslian misi. Tepat setelah selesai, sosok ilusi menghilang. Namun, token Kapten masih melayang di udara. Kapten, kirimkan energi mental Anda, dan Anda dapat memilih apakah akan menerima atau tidak. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru. Bagaimana menurutmu? Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mengalami ini,
jadi dia agak berhati-hati dan tidak segera mengambil keputusan. Xiao Su berkata, kapal bajak laut bintang 5 bisa dikatakan sangat kuat. Kapten setidaknya akan menjadi pembudidaya inti primal utama puncak. Bahkan mungkin bagi kapten untuk menjadi Cloud Sea Star Venerate. Misi yang mereka anggap sulit pasti tidak akan mudah. Alam laut awan terdiri dari 3 tahap. Mereka yang berada di Starry Sky Stage dikenal sebagai Star Venerates. Mereka yang berada di panggung cahaya suci dikenal sebagai Yang Mulia. Mereka yang berada di Sovereign Stage dikenal sebagai Sovereign Personages. Mereka yang memiliki kekuatan Star Venerate sudah menjadi orang yang sangat kuat. Menyebut mereka mengerikan tidaklah berlebihan. Xiao Chen mengangguk, mendorong Xiao Su untuk terus berbicara. Saya merasa kami bisa pergi dan mencoba keberuntungan kami. Bagaimanapun, pedang hitam kami adalah kapal bajak laut bintang 4 yang paling terkenal. Bahkan jika ada bahaya, kita bisa menarik diri tepat waktu. Xiao Su memberikan pendapatnya. Matanya berbinar, karakter pemberaninya adalah bawaan. Saya merasa kita juga bisa. Beberapa awak yang berpengalaman di ruang kontrol juga mengungkapkan pandangan mereka. Namun, keputusan akhir masih ada pada Xiao Chen. Kalau begitu, mari kita lihat. Xiao Chen mengirim seutas sense spiritualnya ke token kapten untuk menyampaikan penerimaannya atas misi tersebut. Pada saat yang sama, aliansi bajak laut yang jauh mencatat informasi ini. Dengan token kapten yang sesuai, akan mudah untuk mengetahui informasi Xiao Chen. 3 hari kemudian, Black Cutlass bergegas menuju wilayah laut yang ditunjukkan oleh kapal bajak laut bintang 5. Mereka tiba-tiba menemukan kapal bajak laut kecil berusia 10 tahun dengan cepat terbang ke arah mereka. Xiao Chen memeriksa mereka dengan inderanya dan menemukan bahwa itu adalah armada dengan ratusan pembudidaya yang esens puncak serta banyak pembudidaya inti primal setengah langkah dan yang mulia inti primal. Kapal bajak laut berusia 10 tahun mengepung Black Cutlass dan mendekatinya. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Mereka sepertinya tidak ramah. Mereka hampir mengepung kita. Amati situasinya dan beradaptasi. Menghadapi begitu banyak orang yang tidak diketahui asal-usulnya, Xiao Chen mengatakan kepada krunya untuk tidak gegabah. Kemudian, dia memimpin dan berjalan keluar dari palka kapal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 10 orang terbang dari kapal-kapal kecil, semuanya pembudidaya inti primal. 3 di antaranya adalah pembudidaya inti primal utama. Pemimpinnya adalah pembudidaya inti primal utama puncak. Hati Xiao Chen tenggelam. Seorang pembudidaya inti utama-utama bahkan lebih kuat dari Penatua Tang. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan beruntung bahwa dia tidak bertindak gegabah. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Pria berpakaian hitam Major Primal Core puncak bertanya dengan ekspresi dingin, siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan aura mengerikan yang mengilhami ketakutan ketika dia mendekat, menyebabkan orang lain mundur selangkah. Kapten, orang ini pasti bajak laut. Dia mungkin anggota kelompok bajak laut darah Savage. Suara Xiao Su muncul di benak Xiao Chen. Tanpa perlu peringatan Xiao Su, Xiao Chen telah sampai pada kesimpulan yang sama, jadi dia mengeluarkan token kaptennya dan menyerahkannya. Kamu adalah kelompok bajak laut juga. Pria berpakaian hitam itu menunjukkan senyum mengejek. Reaksi itu tak terelakkan. Bagian luar Black Cutlass terlihat terlalu biasa. Namun, setelah Xiao Chen membuktikan identitasnya, sikap pria berpakaian hitam itu meningkat secara signifikan. Menarik aura buruk yang dia keluarkan, dia menepuk bahu Xiao Chen dan tertawa, haha. Anak kecil, keberanianmu patut dipuji. Meskipun Anda memimpin kapal yang buruk, Anda berani menerima misi kelompok bajak laut darah liar saya. Pria, bawa mereka ke area misi, perlakukan mereka dengan baik. Setelah itu, pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berbalik. Waktu untuk pergi. Mari kita terus menerima yang lain. Setelah shock, semua kru Black Cutlass melepaskan nafas mereka yang tertahan. Tekanan puncak Mayor Primal Core Venerate terlalu kuat. Pada jarak sedekat itu, mereka hampir tidak bisa bernapas. Pada saat yang sama, para kru penasaran, bertanya-tanya misi apa yang dapat mendorong kelompok bajak laut darah Savage untuk melakukan begitu banyak upaya. Bahkan panitia penerima tamu sangat besar. Awak kapal biasa dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Namun, anggota inti kapal menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Xiao Chen mengumpulkan semua orang di markas kapten untuk membahas masalah ini. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Xiao Chen perlu pergi ke tanah yang diberkati dan tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Awalnya, dia mengira mereka ada di sini hanya untuk meminjamkan tanah. Namun, sekarang, sepertinya mereka telah jatuh ke dalam jebakan.
Puncak Major Primal Core, pria berpakaian hitam itu memberikan perasaan yang sangat meresahkan. Formasi itu sebelumnya sangat besar. Untungnya, pihak lain tidak menemukan kehebatan Black Cutlass, berpikir bahwa itu hanyalah kapal bajak laut biasa. Xiao Su, Luonan, Fei petik terbalik R, Elder Tang, dan Xiao Chen berada di markas kapten. Saat ini, mereka berlima dapat dianggap sebagai inti pedang hitam. Adapun Xiao Chen, dia adalah inti dari semuanya. Buatlah sederhana. Apa yang dipikirkan semua orang? Xiao Chen adalah yang pertama memecah kesunyian, menunjukkan kepada semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka. Luonan berkata, saya merasa itu agak berbahaya. Aura pria berpakaian hitam itu terlalu menakutkan. Bahkan jika tangannya tidak ternoda oleh 10.000 roh yang dirugikan, setidaknya akan ada beberapa ribu. Bahkan dari kejauhan, saya bisa merasakan rambut saya berdiri. Tekanan yang diberikan pria berpakaian hitam sejak dia naik terlalu kuat. Bahkan sekarang, ketakutan di hati mereka belum mereda. Xiao Su juga merasa agak menyesal. Dia berkata, ini semua salahku. Aku terlalu gegabah. Saya awalnya berpikir bahwa kelompok bajak laut darah Savage ini hanyalah kelompok bajak laut bintang 5 biasa. Namun, sepertinya pria berpakaian hitam itu bukanlah kepala kelompok bajak laut Savage Blood. Ada seseorang yang lebih kuat di atas. Jelas, kelompok bajak laut darah Savage adalah salah satu kelompok bajak laut bintang 5 teratas. Petik 2. Fei petik terbalik R berbisik, kalau begitu, sebaiknya kita pergi dulu, sebelum kita melihat kelompok bajak laut darah Savage. Kita seharusnya masih tepat waktu jika kita pergi sekarang. Petik 2. Meninggalkan. Lupakan saja. Orang tua ini sudah merasakan bahwa wilayah laut ini terbungkus oleh energi mental seseorang. Setiap kapal bajak laut telah ditandai. Sayangnya, Black Cutlass tidak terkecuali. Petik 2. Penatua Tang, yang selama ini diam, akhirnya mengatakan sesuatu. Ketika Xiao Chen mendengar itu, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia sampai pada pemahaman. Sebuah pembangkit tenaga listrik Cloud Sea. Ikuti karen garis bawah novel di novelringan.com, betul sekali. Seharusnya ada Star Venerate yang bertanggung jawab di sini. Jika kita berbalik sekarang, kita akan dianggap mata-mata, dan tangan besi Yama akan segera menyerang, kata Penatua Tang dengan tenang. TL Note, Yama adalah nama salah satu Raja Neraka. Xiao Su mengangkat alis. Tangan besi Yama. Betul sekali. Itu adalah pria berpakaian hitam tadi. Julukannya adalah Yama Tangan Besi. Dia dianggap tak tertandingi di bawah alam laut awan. Kelompok bajak laut darah Savage ini terkenal di laut kuburan. Mereka telah menghancurkan banyak sekte peringkat 2, dan bahkan sekte peringkat 3 biasa tidak berani menyinggung mereka. Ekspresi Penatua Tang tampak tidak sedap dipandang, tetapi dia masih dengan jujur berbagi informasi yang dia miliki. Luonan segera merasa kesal. Dia berkata, karena kamu tahu tentang kelompok bajak laut darah liar, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Apa gunanya memberitahu kita sekarang? Penatua Tang melambaikan tangannya dan menjawab, tidak ada yang bertanya padaku. Melihat pertengkaran akan segera meletus, Xiao Chen tersenyum dan berkata, segalanya belum dalam kondisi terburuknya. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau merasa tidak tenang. Ini mungkin berkah, bukan bencana. Jika itu adalah bencana, toh kita mungkin tidak bisa menghindarinya. Petik 2. Ya, Kapten. Setelah semua orang pergi, Xiao Chen memberitahu Penatua Tang untuk tetap tinggal. Senior Tang, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Penatua Tang tahu bahwa Xiao Chen bertanya tentang kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah. Dia mengangguk dan berkata, saya punya beberapa pemikiran. Tubuhku seperti pedang, penuh dengan kebanggaan yang teguh dan pantang menyerah, hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun, perawakan saya seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer, mataku seperti banyak bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam, saya menutupi langit dengan satu tangan dan menjadikan diri saya seorang kaisar dengan tangan lainnya. Masalahnya adalah baris pertama dan baris ketiga saling bertentangan. Tubuh seperti pedang dan perawakan seperti gunung. Jadi yang mana, tubuh atau gunung? Setelah kami mengetahui ini, semuanya harus diselesaikan. Petik 2. Mata Xiao Chen berbinar. Penatua Tang memang berpengalaman. Xiao Chen bahkan tidak pernah memikirkan ini. Namun, tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Mari kita selesaikan dulu cobaan yang ada di depan kita. Memikirkan bahwa kamu berani mengambil misi dari kelompok bajak laut darah Savage, aku benar-benar tidak menyangka itu. Tetua Tang menghela nafas, ketidakberdayaan tertulis di wajahnya yang sudah tua.
Xiao Chen merasa bahwa Penatua Tang masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Senior Tang, jika kamu memiliki hal lain dalam pikiranmu, terus terang saja. Penatua Tang ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia masih berbicara. Kelompok bajak laut darah liar ini sangat jahat dan jahat, mimpi buruk semua kapal dagang di Laut Makam, terutama dalam beberapa tahun terakhir, berani merampok bahkan kapal-kapal tanah yang diberkati. Mereka menarik perhatian pedang darah surgawi dan perisai surgawi sungai berbintang sejak lama. Petik 2. Pedang darah surgawi dan perisai surgawi sungai berbintang. Betul sekali. Pedang darah surgawi dan perisai surgawi sungai berbintang berasal dari tempat yang sama, pasukan yang berada di bawah bintang lautan. Mereka tersebar di seluruh Starry Heavens, lawan terbesar dari aliansi bajak laut. Mereka juga musuh bebuyutan banyak bajak laut. Ini terutama berlaku untuk pedang darah surgawi. Mereka mengejar bajak laut sampai akhir, kejam dengan cara mereka. Petik 2. Untuk berpikir bahwa aliansi bajak laut benar-benar memiliki lawan. Xiao Chen terkejut ketika mendengar itu, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu aneh. The Great Thousand Realms berisi lautan berbintang yang tak terhitung jumlahnya dengan banyak manfaat yang dapat ditemukan di dalamnya. Tidak ada yang mau membiarkan aliansi bajak laut memonopoli semua manfaat ini. Kesampingkan itu untuk saat ini, laut kuburan sangat luas, dan pedang darah surgawi dan perisai surgawi sungai berbintang tidak akan secara acak menargetkan kelompok bajak laut darah Savage. Saya khawatir kita akan digunakan sebagai umpan meriam, sekarat dengan kematian yang tidak pantas. Petik 2. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Anda dapat menarik diri terlebih dahulu, jangan terlalu banyak berpikir. The Black Cutlass tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika kami ingin pergi, itu tidak akan terlalu sulit. Setelah melihat kepercayaan di mata Xiao Chen, Elder Tang menatap kosong padanya sejenak. Dia tidak tahu dari mana Xiao Chen mendapatkan kepercayaan dirinya. Pada kenyataannya, pedang hitam memiliki formasi jiwa iblis abadi. Meninggalkan benar-benar tidak akan sulit. Hal utama adalah bahwa Xiao Chen juga ingin melihat apa yang dilakukan oleh kelompok bajak laut darah liar ini. Jika benar-benar ada kesempatan, dia pasti menginginkan potongan keuntungan. Setengah hari kemudian, pedang hitam tiba di tujuan dari petunjuk yang diberikan. Kapten, datang dan lihat. Xiao Su agak bersemangat membawa Xiao Chen ke geladak untuk melihatnya. Ribuan kapal bajak laut bintang 4, serta banyak kapal bajak laut bintang 3 elit, berlabuh di wilayah laut ini, dengan padat memenuhi tempat itu. Ini adalah jumlah kapal bajak laut yang mengejutkan. Di antara banyak kapal bajak laut adalah armada bajak laut besar yang terlihat sangat menarik. Spanduk yang dikibarkannya terlihat jelas bahkan dari jarak 500 km. Mereka memiliki matahari merah yang tampak seperti darah dan dua pedang bersilangan di bawah tengkorak. Ini adalah tanda dari kelompok bajak laut darah Savage. Kapal bajak laut lain di sekitar armada bahkan tidak setinggi setengahnya, membuatnya terlihat lebih sombong dan megah. Lebih dari 1000 kapal bajak laut dan beberapa kapal kecil lagi. Ini benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Merasa bingung, Xiao Chen bertanya, Penatua Tang, bukankah kamu mengatakan bahwa kelompok bajak laut darah liar ini terkenal? Mengapa mereka masih bisa mengumpulkan begitu banyak orang? Ya, tentu saja, untuk faksi yang benar, mereka terkenal jahat. Namun, di antara bajak laut, ini adalah prestasi. Keduanya adalah ketenaran. Sebagian besar kapal bajak laut ada di sini karena ketenaran mereka. Beberapa ada di sini mungkin karena pusing, Xiao Su menjelaskan sambil tertawa. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Su berubah sedih. Namun, kapal kami terlalu biasa-biasa saja. Saya percaya bahwa kita akan digunakan sebagai umpan meriam. Situasi kami masih belum baik. Setelah kegembiraan Xiao Su berlalu, dia kembali ke dunia nyata, menjadi sedih. Fakta membuktikan tebakan Xiao Su benar. Malam itu, tangan besi Yama memimpin sekelompok orang dan turun ke pedang hitam lagi. Hehe, anak kecil berpakaian putih, kita bertemu lagi, kata tangan besi Yama sambil tersenyum. Meskipun itu adalah senyuman, jika digabungkan dengan wajah garang dan jahat itu, tidak tersenyum akan lebih baik. Senyumnya membuat orang semakin takut padanya. Ini adalah posisi semua kelompok bajak laut untuk besok. Ingatlah untuk memindahkan kapal Anda ke posisi yang ditunjukkan di sini besok. Petik 2. Tangan besi Yama menyerahkan peta dan menunjuk ke posisi yang paling depan. Xiao Chen melihat sekilas formasi kapal di peta. Yang di depan hampir semuanya kapal biasa-biasa saja. Kapal bajak laut bintang 4 dan andalan kelompok bajak laut Savage Blood berada di belakang. Itu seperti yang diprediksi Penatua Tang. The Black Cutlass ditempatkan di posisi umpan meriam.
Ini adalah misi yang dikeluarkan oleh kelompok bajak laut Savage Bloodmu. Xiao Su bertanya langsung. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, Xiao Su yang tidak sabar sangat kesal. Apa yang salah? Anda punya pertanyaan. Kamu menggunakan kami sebagai umpan meriam, kata Xiao Su setelah mengumpulkan keberanian. Tangan besi Yama tersenyum dingin. Apakah ini hari pertamamu di Grave Sea? Kapal bajak laut mana yang tidak bangkit dari menjadi umpan meriam? Jika Anda tidak akan menjadi umpan meriam, maka haruskah kami memperlakukan Anda seperti tuan? Bangunlah dari mimpi bodohmu. Suatu hari, jika kamu cukup kuat, bahkan kelompok bajak laut darah Savage dapat menjadi umpan meriam untukmu. Tangan besi Yama mengeluarkan udara yang kuat, yang dibangun dengan membunuh. Kata-katanya tidak masuk akal. Namun, kata-kata yang tidak masuk akal ini membuat Xiao Su terdiam di bawah tekanan udara. Pemula, kamu masih terlalu berpengalaman. Tangan besi Yama tersenyum meremehkan, berbalik untuk pergi. Setelah tangan besi Yama pergi, Xiao Su mulai terengah-engah tanpa henti. Punggungnya sudah basah kuyup. Aura orang itu terlalu menakutkan. Kapten, apakah kita benar-benar akan menjadi umpan meriam? Xiao Su masih merasa agak kesal, marah. Saat Xiao Chen melihat formasi kapal di peta, dia berpikir keras. Sebenarnya, berdasarkan formasi, kelompok di paling depan akan paling menderita serangan, mereka pasti umpan meriam. Namun, itu mungkin bukan hal yang buruk. Xiao Chen menepuk bahu Xiao Su dan tersenyum. Jangan berpikir berlebihan. Mengekspos kekuatan kita akan membuat kita mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Dengan kekuatan tempur sesungguhnya dari Black Cutlass, akan lebih mudah bagi kita untuk bertahan hidup sebagai umpan meriam. Namun, aku benar-benar tidak puas dengan ini, Xiao Su bergumam sambil menundukkan kepalanya. Sebenarnya, sementara kata-kata tangan besi Yama keras di telinga, itu mungkin benar. Dia sendiri naik ke tempat dia melalui pembunuhan berdarah, bergerak selangkah demi selangkah. Petik 2. Xiao Chen menambahkan dengan lembut, suatu hari nanti, aku akan menyerahkan kapal bajak laut ini kepadamu. Ambil apa yang Anda alami sekarang sebagai pelatihan. Semua kapal bajak laut berpangkat tinggi dimulai sebagai umpan meriam, lalu pecah dari cangkangnya. Petik 2. Kapten, aku, berhenti berbicara dan tenangkan dirimu dengan baik. Bahaya dan peluang berjalan beriringan. Xiao Chen sangat percaya akan hal ini. Agak gegabah menerima misi kelompok bajak laut darah liar ini mungkin terlihat seperti melompat ke dalam lubang api, tapi dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Dari menara pengintai, Xiao Chen menatap kapal bajak laut besar di kejauhan. Dia menemukan bahwa itu memiliki banyak kerusakan. Banyak awak kapal yang segera memperbaikinya. Musuh macam apa itu? Memikirkan bahwa kelompok bajak laut darah Savage yang kuat tidak dapat menghadapinya. Selanjutnya, mereka harus mengumpulkan begitu banyak kapal bajak laut untuk membantu mereka. Ini benar-benar penasaran. Pagi-pagi keesokan harinya, Xiao Su memimpin kapal bajak laut ke bagian paling depan formasi. 3 barisan depan kebanyakan kapal bajak laut biasa-biasa saja, semuanya biasa saja. Mereka semua di sini untuk mencoba keberuntungan mereka atau mungkin keras kepala seperti kelompok Xiao Chen, membuat keputusan yang sama. Banyak kapal bajak laut bintang 4 tetap berada di belakang dengan kapal utama kelompok bajak laut Savage Blood di tengah, mereka adalah kekuatan utama. Suara mendesing. Seorang pria muncul dari udara dan mendarat di dek pedang hitam. Kemudian, dia memberikan cincin penyimpanan. Ini adalah 300.000 giok roh kelas rendah. Setelah misi selesai, akan ada 300.000 giok roh kelas rendah lainnya. Jika kinerja Anda luar biasa, akan ada hadiah tambahan. Kelompok bajak laut darah Savage dapat memenuhi salah satu permintaan Anda. Namun, jika Anda tidak mengikuti perintah, hanya akan ada satu hasil. Saya yakin saya tidak perlu mengatakannya. Setelah berbicara, pria itu pergi dengan cepat. Memang, risiko tinggi sama dengan keuntungan tinggi. Tidak heran begitu banyak kapal bajak laut datang ke sini untuk mengambil risiko, kata Xiao Chen lembut. Bibir Penatuatang berkedut saat dia berkata, aku ingin tahu berapa banyak kapal dagang yang telah dirampok oleh kelompok bajak laut darah Savage, bahkan berani merampok kapal dagang dari tanah yang diberkati. Giok roh kelas rendah ini mungkin tidak ada artinya. Petik 2. Merancang. Tepat pada saat ini, raungan bergema terdengar. Berdiri di atas seekor burung laut besar di depan, tangan besi Yama mengarahkan banyak kapal bajak laut untuk maju. Pada saat yang sama, tatapan tangan besi Yama menyapu kapal bajak laut yang memimpin. Ini memberi perasaan bahwa tatapan tangan besi Yama tertuju pada satu, menghalangi tindakan gegabah dan pikiran untuk melarikan diri. 1 jam kemudian, sebuah pulau muncul di hadapan semua orang.
Sebenarnya, itu harus menjadi benua besar, tidak jauh lebih kecil dari dunia besar. Itu adalah wilayah Aula Naga Kerangka, Sekte peringkat 3. Elder Tang menunjukkan ekspresi terkejut. Sekarang, dia tahu apa yang dimaksudkan oleh kelompok bajak laut darah Savage. Kelompok bajak laut darah Savage telah mengumpulkan banyak kapal bajak laut untuk secara langsung menaikkan level faksi jahat peringkat 3 sekte ini. Menjarah sebuah sekte, ternyata ini adalah misi sebenarnya dari kelompok bajak laut Savage Blood. Jika ini sudah diketahui sebelumnya, tidak ada yang mau datang. Namun, sekarang mereka seperti anak panah yang ditancapkan pada busur, tidak ada jalan untuk mundur. Penatua Tang, seberapa kuat sekte ini? Xiao Chen bertanya. Itu tidak terlalu kuat, agak lebih lemah dari sekte pengatur binatang aku. Tidak ada perbandingan sama sekali antara itu dan sekte peringkat 3 di tanah yang diberkati. Namun, itu masih sekte peringkat 3, memiliki akumulasi yang dalam. Mengapa kelompok bajak laut darah Savage ini mengambil risiko yang begitu besar? Penatua Tang menunjukkan kebingungannya ketika dia berkata, pasti ada lebih dari ini. Tidak apa-apa untuk saat ini. Kita akan mencapai pantai. Segera, banyak kapal bajak laut melayang ke udara dan terbang ke darat di depan. Begitu mereka mencapai daratan, gravitasi melemah, lingkungan menjadi lebih sederhana daripada di laut berbintang. Kapal bajak laut bisa terbang sekarang. Di bawah komando Iron Hand Yama, kapal bajak laut dengan cepat melintasi awan, langsung menuju Skeleton Dragon Hall. Orang-orang dari Skeleton Dragon Hall sepertinya sudah diperingatkan sebelumnya. Selain beberapa perlawanan acak di sepanjang jalan, tidak ada penghalang sama sekali. Setelah beberapa saat, semua orang melihat kerangka naga besar tergeletak di sekelompok gunung. Aula naga kerangka berada di dalam rak tulang ini. Ada banyak ahli sebanyak awan di dalam kerangka naga, yang mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Memang, Aula naga kerangka sudah mengumpulkan semua ahlinya. Mengenakan biaya, perintah tangan besi Yama, dan 3 baris kapal bajak laut menguatkan diri mereka dan menyerang kerangka naga yang mengerikan itu. Kamu mencari kematian. Cemoohan dingin dari para pembudidaya Skeleton Dragon Hall datang dari pegunungan. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, memancarkan cahaya dari berbagai warna. Gerakan membunuh para ahli Skeleton Dragon Hall mengiringi cahaya, melonjak. Serangan luar biasa meraung. Langit langsung berubah warna, menjadi gelap dan suram dengan awan hitam yang bergolak. Gemuruh. Serangan luar biasa jatuh seperti hujan lebat, menutupi matahari saat mereka datang, menenggelamkan barisan depan kapal bajak laut. Ledakan terdengar terus-menerus. Dengan putaran serangan ini, lebih dari setengah barisan depan kapal bajak laut pecah dan hancur, berubah menjadi debu yang tertinggal di udara. Tanpa perlindungan kapal mereka, para perompak di kapal-kapal itu terkena serangan formasi, sekarat dengan kematian yang sangat menyedihkan. Apa yang disebut umpan meriam itu sepenuhnya benar. Baris kedua, bersiaplah, serang. Kelompok bajak laut darah Savage perlu menggunakan kapal bajak laut biasa ini untuk mengeringkan formasi Aula Naga Kerangka, menggunakan mayat mereka untuk mengukir jalan bagi armada. Kemudian, para elit kelompok bajak laut darah Savage akan menyerang dan menyelesaikan pertempuran. Dengan tangan besi Yama menatap mereka dan kapal bajak laut bintang 4 elit di belakang, 3 barisan depan umpan meriam tidak memiliki jalan untuk mundur sama sekali. Kapal bajak laut biasa ini hanya bisa maju. Jika mereka ragu-ragu, mereka akan mati lebih cepat. Lagi pula, ada peluang 50% untuk bertahan hidup. Jika mereka memasukkan semuanya, mereka mungkin tidak akan mati. Selama mereka tidak mati, hadiah yang mereka peroleh akan lebih mengejutkan. 3 putaran serangan menghabiskan terlalu banyak energi dari formasi Skeleton Dragon Hall. Setelah kapal bajak laut bintang 4 di belakang meluncurkan tembakan dari kemarahan Neptunus mereka, formasi pecah. The Black Cutlass memiliki pertahanan dari kapal bajak laut 4 star puncak. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, mereka dengan mudah memblokir serangan Aula Naga Kerangka. Kapal bajak laut yang relatif tidak rusak menarik perhatian komandan tangan besi Yama karena dia merasa itu agak aneh. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sebentar karena pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya menyortir dari kerangka naga yang tergeletak di pegunungan, menyerbu ke arah bajak laut. Tangan besi Yama sendiri memasuki pertempuran sengit. Pertempuran besar dimulai. Pada saat ini, kapal bajak laut bintang 4 di belakang bergabung dengan serangan itu juga. Medan perang segera diperbesar 100 kali, membentang puluhan ribu kilometer. Adegan berubah sangat kacau. Black Cutlass tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri jauh di dalam medan perang. Kapten, pertahanan kita rusak, kata Feyre cemas. Setelah bertahan beberapa putaran serangan, pertahanan akhirnya pecah.
Tidak akan ada cara untuk memulihkan mereka dalam waktu singkat. Faktanya, formasi pertahanan sebagian besar kapal bajak laut sudah rusak. Saya tahu. Jangan mengekspos menara balista dan kemarahan Neptunus. Saya akan menangani ini. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 Venerate inti primal kecil dari skeleton Dragon Hall mengambil kesempatan untuk mendarat di The Black Cutlass. Kemudian, mereka menyerbu ke arah palka kapal dengan senyum dingin. Xiao Chen mendengus dingin dan secara pribadi menyerang sambil memegang Lunar Shadow Saber. Ternyata itu hanya bajak laut primal core setengah langkah. Cepat habisi dia. 3 pembudidaya inti primal kecil skeleton Dragon Hall tidak terlalu memikirkan Xiao Chen, bersiap untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Secara kebetulan, Xiao Chen merencanakan hal yang sama. Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Saber dan melepaskan cahaya pedang seperti air musim gugur. Dia segera menekan 3 Venerate inti primal kecil skeleton Dragon Hall dengan teknik pedang sempurna. Meskipun dia bertarung melawan 3, dia dengan kuat memegang kendali. Kekuatan Grid Dao terpancar dengan cahaya pedang. Setelah 10 gerakan, 3 Venerate inti primal inti Aula Naga Kerangka berubah menjadi mayat tanpa kepala yang tergeletak di geladak. Beberapa awak kapal segera keluar dan membuang ketiga mayat tersebut. Pedang-pedang hitam tampak sangat tidak berarti di medan perang yang kacau. Pembunuhan yang menyedihkan dimulai. Semua orang lupa tentang berlalunya waktu. Banyak kapal bajak laut yang dipimpin oleh kelompok bajak laut Savage Blood bentrok dengan sekte peringkat 3 laut kuburan ini. Penatuatang muncul dari suatu tempat dan menyarankan, Tuan Muda Xiao, bagaimana kalau kita mengambil kesempatan ini untuk pergi? Saat ini, medan perang benar-benar kacau. Tangan besi Yama sendiri berada dalam pertempuran sengit, pengawasannya tidak lagi seketat sebelumnya. Memang, ini adalah kesempatan terbaik untuk pergi jika mereka mau. Xiao Chen melihat ke medan perang yang luas dan kerangka naga yang tergeletak di pegunungan tinggi. Itu seperti pembunuhan Ki yang luar biasa dan gelombang kejut yang melonjak tidak ada hubungannya dengan dia. Penatuatang, menurutmu mengapa kelompok bajak laut darah liar ini menyerang sekte peringkat 3 tanpa alasan yang jelas sama sekali? Penatuatang menjawab dengan acuh tak acuh, apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Meskipun skeleton Dragon Hall adalah sekte peringkat 3, tingkatnya lebih rendah dan penurunannya lambat. Ia hanya memiliki satu pembudidaya laut awan. Selanjutnya, itu dari faksi jahat. Dengan menyerang mereka, kelompok bajak laut darah liar secara alami ingin mencuci balai naga kerangka dengan darah dan menjarah semua kekayaan mereka. Ini adalah bisnis besar. Ini tidak seperti bajak laut yang belum pernah melakukannya sebelumnya. Hadiahnya bagus untuk mereka. Saat keduanya berbicara, beberapa orang menaiki Black Cutlass. Namun, Xiao Chen dan Elder Tang menghabisi mereka tanpa banyak usaha. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya itu. Dengan mengumpulkan begitu banyak kapal bajak laut, hanya pembayaran di muka itu sendiri akan menelan biaya ratusan juta batu roh kelas rendah, bahkan lebih banyak lagi dengan kelompok bajak laut bintang 4 yang kuat itu. Jelas, hanya menjarah balai naga kerangka ini tidak akan sepadan. Jika grup bajak laut darah Savage kalah, tidak hanya akan kehilangan reputasi, tetapi juga tidak mampu menanggung kerugiannya. Tidak ada yang mau melakukan hal berisiko seperti itu. Petik 2. Mata Penatuatang menyipit. Apa yang kamu coba katakan? Aula naga kerangka ini pasti mendapatkan sesuatu, dan ada kebocoran. Kelompok bajak laut darah Savage mengetahuinya, karenanya membawa bencana seperti itu pada sekte tersebut. Saya agak ingin tahu tentang apa yang memiliki daya tarik yang begitu besar. Petik 2. Ledakan. Saat keduanya berbicara, seseorang tiba-tiba muncul di tengkorak kerangka naga yang tergeletak di pegunungan. Orang itu memancarkan aura yang kuat, menyebarkan kekuatan yang besar. Segera, angin bertiup dan awan bergolak. Petir menyambar dan guntur menggelegar. Segala macam fenomena misterius muncul berturut-turut. Para pembudidaya di kapal bajak laut yang lebih dekat semuanya merasakan ketakutan yang mendalam, benar-benar ngeri. Orang itu mengenakan jubah kekaisaran abu-abu. Matanya bersinar dengan bintang. Kemanapun dia melihat, kehendak jiwa menyatu dengan dunia. Saat tersapu, suara gemuruh terdengar. Kehendak jiwa yang mengerikan ini sangat merusak. Kapal bajak laut umpan meriam di depan hancur hanya dengan sedikit kontak, berubah menjadi tumpukan puing dan mengambang di udara. Seorang ahli laut awan, Xiao Chen merasa terkejut saat dia dengan hati-hati menarik auranya. Pakar terkuat dari skeleton Dragon Hall akhirnya tidak bisa lagi bertahan dan menunjukkan dirinya. Hahaha, skeleton Dragon Star Venerate, kamu akhirnya muncul. Petik 2. Kehendak jiwa yang serupa datang dari unggulan kelompok bajak laut darah Savage,
berbenturan dengan kehendak jiwa yang mulia bintang naga tengkorak ini. Ledakan. Dua kehendak jiwa bertabrakan di langit. Percikan api muncul dan awan gelap terbentuk. Cahaya mengerikan berkedip tanpa henti di sekitar 500 kilometer. Gunung-gunung bergetar, dan seluruh benua tampak berguncang. Hanya bentrokan kehendak antara dua pemuja bintang yang menciptakan adegan yang mengilhami ketakutan di hati semua orang. Aku akan berurusan dengan orang ini. Kalian semua masuk ke Skeleton Dragon Hall dan membersihkan semua harta karun dan manual rahasia mereka. Ya, Kapten. Saat Savage Bloodstar Venerate berbicara, dia melayang ke langit dan menyerbu menuju Skeleton Dragon Star Venerate. Setelah itu, elit sejati dari kelompok bajak laut Savage Blood juga muncul. Para elit ini menyerbu menuju Skeleton Dragon Hall di bawah. Di antara mereka ada beberapa ahli puncak yang sebanding dengan Iron Hand Yama. Hehe, mereka akan menjarah mereka. Mari kita pergi juga, kalau begitu. Petik 2. Tepat pada saat ini, beberapa kapal bajak laut bintang 4 yang kuat mencium bau busuk. Sekarang, mereka tidak lagi menahan diri, mengirimkan ahli mereka untuk terbang menuju kerangka naga besar di pegunungan. Situasi Skeleton Dragon Hall jelas buruk. Bahkan Hall Master mereka harus bergerak sendiri. Pertempuran perlahan memiringkan mendukung bajak laut. Faktanya, setelah kelompok bajak laut darah Savage mengumpulkan begitu banyak kelompok bajak laut untuk menghadapi penurunan peringkat 3 sekte, nasib Balai Naga Kerangka sudah disegel. Itu tidak mungkin melawan mereka. Namun, Skeleton Dragon Star Venerate ini masih menyimpan harapan di hatinya. Harus dikatakan bahwa dia agak bodoh. Kedua Star Venerates bentrok di awan. Setelah hanya 10 gerakan, Skeleton Dragon Star Venerate kehilangan keunggulan. Terlepas dari kultivasi, teknik bela diri, atau kehendak jiwa, Savage Bloodstar Venerate lebih unggul dari pihak lain. Hehe, aku sudah memberitahumu sejak lama. Tanpa formasi sekte Anda melindungi Anda tidak cocok untuk saya. Serahkan manual teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya yang tidak lengkap, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda dan membiarkan sekte Anda yang rusak melanjutkan warisannya, Yang Mulia Bintang Darah Savage berkata dengan dingin sambil mengangkat pedang merah besar. Catatan TL, Mahamaya adalah ibu dari Buddha Gautama, pendiri agama Buddha. Sepertinya kelompok bajak laut darah Savage telah datang sekali sebelumnya. Namun, pihak lain memiliki banyak orang dan memiliki keunggulan geografis. Oleh karena itu, kelompok bajak laut darah Savage telah menderita kekalahan besar. Setelah itu, dalam keadaan marah, Savage Bloodstar Venerate membuang banyak sumber daya dan mengumpulkan pembantu melalui aliansi bajak laut, yang menghasilkan adegan saat ini. Beberapa ahli kami mati untuk mendapatkan manual teknik pedang itu. Anda bisa melupakan saya menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Meskipun dirugikan, Skeleton Dragon Star Venerate tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Mungkinkah Skeleton Dragon Star Venerate tidak dapat dengan jelas melihat situasinya dan tidak tahu bahwa jika ini terus berlanjut, sektenya akan segera musnah, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya sendiri. Atau mungkin, Skeleton Dragon Star Venerate memiliki pengaturan lain. Kamu mencari kematianmu sendiri. Setelah aku membunuhmu, aku akan menyiksa jiwamu dan memaksa keluar dari lokasi manual teknik pedang yang tidak lengkap, Yang Mulia Bintang Darah Savage mencibir dengan dingin, dan kehendak jiwa yang datang darinya diperkuat. Awan gelap yang menutupi langit mengilhami kengerian yang lebih besar pada orang-orang di bawah. Pada saat ini, seluruh tempat berada dalam kekacauan total. Banyak anggota kelompok bajak laut semuanya adalah orang-orang yang kejam dan ganas. Setelah para perompak menang, kekacauan segera menyusul saat semua orang menyerbu dengan ribut menuju kamp utama Skeleton Dragon Hall, menyambar apapun yang mereka lihat. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur sekarang atau mengambil sesuatu terlebih dahulu sebelum pergi? Xiao Su bertanya pada Xiao Chen dari dalam ruang kendali. Akan sangat mudah untuk pergi sekarang dengan keributan yang terjadi di mana-mana. Dengan sekali melihat pegunungan yang bising dan para perompak dengan bersemangat menjarah tempat itu, Xiao Chen kehilangan sebagian besar minatnya. Dengan mengandalkan kekuatan pedang hitam, Xiao Chen pasti bisa melakukan pembunuhan besar di Aula Naga Kerangka. Namun, ada terlalu banyak orang yang menjarah tempat itu, yang tidak membuat pemandangan yang bagus. Karenanya, Xiao Chen tidak lagi tertarik. Dia melihat fenomena misterius yang mengerikan dari pertempuran dua Star Venerates di langit. Rahasia mengapa kelompok bajak laut darah Savage datang ke sini pasti terletak pada Skeleton Dragon Star Venerate. Sayangnya, Xiao Chen tidak bisa mengambil bagian dalam pertemuan kebetulan tingkat seperti itu.
Ayo pergi. Ditinggalkan tanpa alternatif lain, Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan memilih untuk berhenti dari pertempuran pada akhirnya. Jika dia turun ke permukaan, dia akan menjadi seperti bajak laut itu, membunuh dan menjarah. Ini bertentangan dengan karakternya. Sekarang, dia mengerti mengapa para perompak yang diperlakukan sebagai umpan meriam itu bersedia datang. Mereka mungkin sedang menunggu saat ini. Selama mereka bertahan, mereka akan menuai panen yang menakjubkan. Pedang hitam bergerak ke arah yang berlawanan di tengah medan perang yang kacau, perlahan meninggalkannya dan terbang ke belakang. Jika mereka pergi terlalu cepat, bertindak sendiri, mereka akan cukup terlihat. Setelah 15 menit, pedang hitam akhirnya lolos dari medan perang. Sekarang, kerangka naga yang bobrok itu hanya terlihat samar-samar di antara pegunungan. Namun, aura kedua Star Venerate yang masih bertarung tetap teraba dengan jelas, membuat jantung berdebar kencang. Xiao Chen memperkirakan bahwa seluruh benua harus berada dalam jangkauan energi mental Star Venerates. Berdebar. Tiba-tiba, buk keras datang dari geladak. Tangan besi Yama muncul di pedang hitam tanpa tanda-tanda sebelumnya. Tangan besi Yama berlumuran darah, mengeluarkan bau berdarah. Darah di tubuhnya bahkan belum mengering. Hal ini membuat Iron Hand Yama terlihat semakin garang dan menakutkan. Hehe, menarik. Setelah menderita beberapa putaran serangan dari formasi dan bertarung begitu lama di medan perang, kapalmu sebenarnya masih terpelihara dalam keadaan yang begitu sempurna, gumam tangan besi Yama ketika dia mengamati kapal, senyum di wajahnya. Apa yang kamu inginkan? Xiao Chen dan yang lainnya menahan diri seolah menghadapi musuh yang kuat. Mereka diam-diam mengedarkan energi esensi sejati mereka, bersiap untuk memperjuangkan hidup mereka kapan saja. Hahaha, mengapa Anda begitu gugup? Orang tua ini tidak akan memakanmu. Ambil ini, hadiahmu. Pemula, jika Anda ingin pergi, maka pergilah. Petik 2. Tangan besi Yama tertawa terbahak-bahak dan melemparkan cincin penyimpanan sebelum pergi dengan ledakan sonik. Kapten, ada 1 juta giok roh kelas rendah, kata Xiao Su gembira setelah dia mengambil cincin penyimpanan. Xiao Chen menerima cincin itu dan melihat sosok Yama yang pergi. Lalu dia berkata dengan lembut, orang yang aneh. Ayo pergi, kalau begitu. Setelah meninggalkan benua ini, Black Cutlass melakukan perjalanan di laut berbintang sekali lagi. Sinar matahari menyinari, memberikan kehangatan dan menyapu bayang-bayang di hati setiap orang. Kami akhirnya pergi. Kita seharusnya tidak pernah bercampur dengan kelompok bajak laut darah Savage lagi selama sisa hidup kita. Petik 2. Semua kru menghela nafas lega. Pengalaman ini sudah cukup mengasyikkan. Berpartisipasi dalam penghancuran sekte peringkat 3 sudah menjadi sesuatu yang layak dibanggakan di masa depan. Mereka hanya tidak ingin mengalami pemandangan yang menakutkan lagi. Dengan hanya serangan putaran pertama, setengah dari kapal makanan ternak meriam di barisan depan dihancurkan. Pemandangan mengejutkan itu akan menjadi mimpi buruk, sesuatu yang sulit diberantas yang akan menguji hati mereka. Xiao Chen memejamkan matanya dan menikmati hangatnya sinar matahari. Begitu juga dengan tubuhnya yang terasa nyaman. Setelah pertempuran dimulai, langit menjadi gelap. Ini terutama terjadi setelah 2 Star Venerate mulai bertarung, suasananya menjadi lebih menekan. Itu tidak benar. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Xiao Su, kapan kita tiba di Aula Naga Kerangka? Kami berangkat pagi. Ketika kami tiba, seharusnya sekitar tengah hari. Petik 2. Berapa lama pertempuran itu berlangsung? Saya tidak begitu yakin tetapi setidaknya 6-8 jam. Xiao Su tidak mengerti mengapa Xiao Chen menanyakan itu. Kalau begitu, langit seharusnya gelap. Dari mana datangnya matahari besar ini? Saat Xiao Chen mengatakan itu, semua orang menjadi gugup. Itu benar, langit seharusnya sudah gelap sejak lama. Mengapa masih ada matahari di langit? Xiao Chen mendongak dan melihat dengan hati-hati. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang salah. Langit sangat cerah, tetapi tidak ada tanda-tanda matahari. Saat ini, itu memang malam. Namun, memang ada sinar matahari juga. Selanjutnya, ada juga kehangatan sinar matahari. Mata surgawi, mata terbang surgawi-surgawi. Dengan pikiran, mata surgawi terbang keluar dari dahi Xiao Chen dan melonjak. Saat mata surgawi terbang, bidang penglihatan Xiao Chen terus meluas. Pada titik tertentu, mata surgawi sepertinya menembus penghalang. Yang dilihat Xiao Chen hanyalah kegelapan. Langit menunjukkan pemandangan malam dengan bintang-bintang menghiasinya. Ketika dia melihat ke bawah, sudut ini terasa seperti dia adalah dewa yang memandang rendah dunia. Dia bisa melihat semuanya.
Xiao Chen melihat kubah cahaya di sekitar seluruh pulau tempat skeleton Dragon Hall berada dari atas laut berbintang yang gelap gulita. Kubah ini perlahan dan terus menyusut dengan pulau sebagai pusatnya. Kubah ini terdiri dari banyak kapal biru dengan spanduk perang, dihiasi dengan perisai emas, tergantung di atasnya. Cahaya datang dari kapal-kapal ini. Suara mendesing. Mata surgawi kembali ke dahi Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan jujur, ada cincin kapal dengan spanduk perisai emas di sekitar tempat ini. Selanjutnya, pengepungan menyusut. Petik 2. Ini adalah perisai surgawi sungai berbintang. Tentara perisai surgawi. Mereka mengerahkan semua kekuatan mereka. Mereka pasti ingin menangkap semua kelompok bajak laut dalam satu sapuan, tidak meninggalkan kesempatan bagi kelompok bajak laut darah Savage untuk bertahan hidup, seru Penatua Tang dengan kaget. Perisai surgawi sungai berbintang. Salah satu dari dua pasukan yang berada di bawah bintang laut. Ini sudah berakhir. Saat menyebutkan perisai surgawi sungai berbintang, ekspresi Xiao Su perlahan berubah tak sedap dipandangnya. Apa itu perisai surgawi sungai berbintang? Fei petik terbalik air bertanya, merasa bingung. Tidak ada yang menjawabnya. Pada saat ini, Xiao Chen, Penatua Tang, dan Xiao Su sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mencapai keputusan di dalam hatinya, lalu memerintahkan dengan suara rendah, Xiao Su, tenggelamkan kapalnya. Semakin dalam, semakin baik. Tidak perlu sejauh itu, kan? Tidak bisakah kita menemukan tempat untuk menyelinap keluar? Saya tidak percaya bahwa mereka benar-benar menutup wilayah laut ini. Menyelam ke laut berbintang adalah hal yang sangat berbahaya. Itu akan menempatkan beban besar di kapal. Penatua Tang berkata dengan tegas, kita harus tenggelam. Jangan pegang ilusi apapun. Tidak ada yang bisa lolos dari cahaya perisai surgawi. Meskipun perisai surgawi sungai berbintang tidak seperti pedang darah surgawi, benar-benar tanpa ampun bagi bajak laut, mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Orang tua ini tidak ingin ditangkap oleh mereka sebagai bajak laut. Namun, perisai pertahanan kami rusak sebelumnya. Mereka akan membutuhkan waktu untuk pulih, bisik Fei petik terbalik air. Tidak apa-apa, Penatua Tang dan saya akan menangani ini. Cepat, ambil tindakan. Petik 2. Ya, Kapten. Atas desakan Xiao Chen, seluruh pedang hitam berbalik dan dengan cepat tenggelam ke laut. Digeladak, Xiao Chen dan Penatua Tang bertukar pandang. Kemudian, mereka berdua mengambil napas dalam-dalam dan mengirimkan serangan telapak tangan yang ganas. Bang! Kedua telapak tangan bertemu, dan energi esensi sejati mereka bergabung, menyelimuti seluruh kapal dalam perisai energi esensi sejati. Energi esensi sejati keduanya terkuras terus-menerus saat kapal turun ke laut berbintang. Tuan Muda Xiao, jika Anda tidak bisa bertahan, beritahu saya. Saya akan menanggung lebih banyak beban. Petik 2. Terima kasih. Namun, setelah 10 menit, Penatua Tang terkejut menemukan bahwa ekspresi Xiao Chen tetap tenang dan tidak tergesa-gesa. Diagram 8 trigram Taiji dengan yin dan yang mengalir di dalamnya telah muncul di bawah kaki Xiao Chen, membentuk aura yang sangat damai. Catatan TL, diagram 8 trigram Taiji adalah perluasan dari diagram Taiji Yin Yang. Ini pada dasarnya adalah 8 trigram di sekitar diagram Taiji Yin Yang. Berikut gambarnya, URL. Ketenangan dan kekosongan menyatu dengan dunia. Meskipun energi inti sejati Xiao Chen terkuras agak cepat, penyerapannya tidak jauh lebih lambat. Penatua Tang berpikir dalam hati, di wilayah laut dengan energi spiritual yang padat, Xiao Chen hampir dapat menyelesaikan pengurasan nol bersih. Tuan Muda benar-benar memiliki banyak rahasia di tubuhmu. Saya belum pernah melihat orang menyeimbangkan energi yin dan yang secara alami. Anda memberi kesan bakat luar biasa Sekte Taois. Petik 2. Menatap diagram Taiji di bawah kaki Xiao Chen, Penatua Tang tampak terkejut. Sekarang, ekspresinya saat melihat Xiao Chen sedikit berubah. Sekte Taois. Betul sekali. Sekarang, di 1000 alam besar ini, Konfusianisme sedang menurun, seorang sage sudah lama tidak muncul. Sekarang, hanya sekte Buddhis yang masih berjuang untuk mendominasi. Saya melihat beberapa ahli sekte Taois mengeksekusi diagram di bawah kaki Tuan Muda Xiao ketika saya berada di Central Great Realm. Merasa bersemangat, Xiao Chen bertanya dengan lembut, Penatua Tang, Anda pernah ke alam besar pusat sebelumnya? Seperti apa itu? Bisakah Anda memberitahu saya sedikit? Petik 2. Itu adalah sesuatu dari dulu, ketika aku masih muda dan dengan ceroboh menunjukkan ketajamanku. Saya seperti katak di dalam sumur yaitu laut kuburan. Saya pikir bakat saya luar biasa dan tidak mendengarkan saran dari sekte saya, jadi saya berlari dengan bangga ke Central Great Realm. Petik 2. Pada akhirnya, Xiao Chen merasa agak penasaran sekarang.
Elder Tang menunjukkan ekspresi pahit. Jelas, ini adalah kenangan yang sangat menyakitkan. Aku akan melewati apa yang terjadi di akhir, ada dinasti abadi di sana, kerajaan yang kuat dengan pertemuan kebetulan yang tak terbatas dan puluhan ribu warisan. Ada 4 kuil sekte Buddhis, 3 sekte Taois, 8 aliansi pedang, 72 klan bangsawan, hanya para jenius terkuat dari garis keturunan 100 ras desolate besar yang bisa naik ke panggung itu. Petik 2. Xiao Chen merasakan kerinduan di hatinya. Dia bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang kota naga leluhur? Kota naga leluhur adalah kota paling kuno dari Kekaisaran Naga Surgawi. Saya mendengar bahwa itu memiliki sejarah yang lebih jauh ke belakang daripada ibu kota naga. Namun, saya tidak pernah pergi ke sana, jadi saya tidak tahu banyak. Saya bahkan tidak benar-benar mengalami kemuliaan Central Great Realm. Benar-benar tidak perlu membicarakan masa lalu. Sepertinya Elder Tang menderita di Central Great Realm. Ekspresi wajahnya tidak bisa dipalsukan. Melihat situasinya, Xiao Chen tidak bertanya lebih jauh. Sebenarnya, Xiao Chen bisa mengetahui apa yang terjadi tanpa menebak. Penatua Tang pasti pergi ke sana dengan perasaan bangga tetapi akhirnya mendapat pukulan berat. Mungkin lebih menyedihkan, dia mungkin telah dipermalukan dengan kejam oleh seorang jenius dari 100 ras desolate besar. Hal-hal seperti itu terlalu umum. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Xiao Chen tidak mau langsung menuju kota naga leluhur. Xiao Chen percaya bahwa Liu Ruyue masih mengingatnya, sama seperti dia mengingatnya. Namun, jika dia pergi ke sana tanpa kekuatan yang cukup, bukankah dia akan bersembunyi di belakangnya? Kapten, formasi pertahanan sudah bisa diaktifkan. Suara Fei petik terbalik terdengar. Xiao Chen dan Elder Tang mundur dan kemudian mengeluarkan spirit Jades dan duduk bersila. Keduanya mulai bekerja untuk memulihkan energi esensi sejati mereka. Pada saat ini, ekspresi Savage Blood Star Venerate, yang bertarung dengan skeleton Dragon Star Venerate di atas pegunungan skeleton Dragon Hall, berkedip. The Savage Blood Star Venerate telah merasakan cahaya dari perisai surgawi Starry River Divine Shield. Kamu benar-benar memanggil perisai surgawi sungai berbintang. Savage Blood Star Venerate meraung marah. Skeleton Dragon Star Venerate yang terluka tersenyum dingin. Mari kita mati bersama. Karena Anda telah menghancurkan sekte saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur, saya sudah setuju untuk menyerahkan manual yang tidak lengkap dari teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya kepada Jenderal Pedang Perisai Surgawi Sungai Starry. Yang datang sekarang bukan hanya sekelompok kecil dari Perisai Surgawi Sungai Berbintang tetapi semua kapalnya di Laut Kuburan. Energi mental Savage Blood Star Venerate terpancar keluar. Dia melihat cahaya perisai surgawi, yang perlahan-lahan mendekati pinggiran pulau. Ekspresinya berubah total. Tidak kusangka kau bersedia bekerja dengan perisai surgawi sungai berbintang dan tidak mau menyerahkan manual teknik pedang yang tidak lengkap kepadaku. Skeleton Dragon Star Venerate, kamu pasti sangat membenciku. Berikan padamu. Kenapa harus saya? Jika saya memberikannya kepada Anda, saya tidak mendapat manfaat sama sekali. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya adalah teknik pedang yang langsung dipahami dari jurus ketiga telapak tangan Gautama. Meskipun manualnya tidak lengkap, itu adalah yang asli. Ini berisi filosofi di baliknya. Anda tidak dapat membayangkan apa yang dijanjikan perisai surgawi sungai berbintang kepada saya. Petik 2. Kamu akan menyesalinya, kata Savage Blood Star Venerate dengan dingin. The Skeleton Dragon Star Venerate tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Anda akan menjadi orang yang akan menyesal. Anda seharusnya tidak menghancurkan sekte saya. Anda seharusnya tidak mendambakan manual yang tidak lengkap dari teknik sabre itu. Kalau tidak, kelompok bajak laut darah Savage Anda masih bisa terus berkeliaran dengan bebas. Petik 2.